Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah melalui perjuangan yang berat dan tantangan yang tidak ringan, akhirnya sampailah kita pada hari yang dinanti-nantikan, hari kemenangan, Idul Fitri yang penuh keberkahan. Kita berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh permohonan, semoga puasa kita, semoga ibadah puasa kita, salat kita, ruku dan sujud kita, zakat, infak, sedekah kita, serta doa-doa kita dan permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbal ya karim. Sungguh suasana hari ini adalah suasana yang dirindukan oleh semua orang, khususnya orang beriman. Semua kaum muslimin berpakaian rapih dan bersih, berbondong-bondong melaksanakan ibadah salat Id. Sebagian ke masjid, sebagian yang lain ke lapangan. Mereka saling bertegur sapa sambil mengembangkan senyum terbaiknya. Suasana Idul Fitri tahun ini semakin semarak dan damai karena seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, kecuali sedikit, merayakan Idul Fitri di hari yang sama. Kita doakan mudah-mudahan
tahun depan dan seterusnya, kaum muslimin, terutama para alim ulama kita, para tokoh dan para pemimpin kita, bisa bersepakat untuk menyatukan kalender Hijriah, sehingga tidak ada lagi sekelompok muslim sudah merayakan hari raya sementara yang lain masih berpuasa. Sungguh pemandangan itu tidak lucu, memilukan bahkan memalukan. Orang lain sudah sampai ke bulan, sementara kita sekedar melihat bulan saja berkelahi habis-habisan dan berselisih faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan kemenangan dari sebuah peperangan yang dahsyat, peperangan menaklukkan hawa nafsu kita sendiri, ditandai dengan pekik takbir yang sudah kita kumandangkan sejak terbenamnya matahari kemarin sore hingga menjelang kita sholat tadi. Kemenangan ini begitu terasa hingga lekuk relung hati kita yang paling dalam. Kemenangan ini semakin terasa maknanya, semakin dalam kesannya setelah kita sadari sepenuhnya bahwa rupanya ternyata 11 bulan sebelum ini kita sungguh telah dibuat kalang kabut, kocar kacir bahkan porak-poranda oleh hawa nafsu kita sendiri. Betapa lelahnya perasaan kita, pikiran bahkan badan kita selama 11 bulan kemarin untuk sekedar memenuhi segala tuntutan dan permintaan hawa nafsu yang tiada hentinya, tiada habisnya, di mana kita bahkan disibukkan untuk mencari makanan sampai kadang kita lupa makan. Kita disibukkan untuk membangun tempat tinggal, tapi faktanya hanya kita tempati sebentar. Kita dituntut untuk selalu pergi berlibur, tapi faktanya kita tidak pernah betul-betul terhibur. Kita disibukkan mengumpulkan harta, tapi justru di saat yang sama diri kita kehilangan harga, sibuk mengejar popularitas dan jabatan hanya untuk kemudian menjadi sasaran caci maki dan hujatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hadirnya Ramadan, bak oase di luasnya padang pasir ya tandus dan gersang, di mana Allah memberikan waktu, fasilitas, sarana dan kekuatan kepada kita untuk menaklukkan dahsyatnya serangan hawa nafsu yang selama ini dengan ganas menguras dan memeras segala potensi yang kita miliki. Kita bisa mengaji lebih banyak, kita bisa beribadah lebih banyak, kita bisa bersedekah lebih banyak, kita bisa mengendalikan diri kita. Itu semua berkat fasilitas yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Maka setelah kita lalui Ramadan sebulan penuh, wajarlah kemenangan ini kita ekspresikan dengan pekikan takbir membesarkan Allah, karena kita sadar sepenuhnya bahwa hanya dengan besarnya anugerah dan kekuasaan rahman rahimnya Allah lah kita bisa memperoleh kemenangan yang gilang gemilang ini. Maka alangkah ironis dan sungguh sangat tragis bila hari kemenangan dari hawa nafsu ini justru kemudian tiba-tiba berubah menjadi pesta pora tanpa batas, di mana kemaksiatan kembali merajalela, aurat diumbar semaunya, pekik takbir berganti dengan hentakan musik jahiliyah, makanan berlebihan bahkan sampai terbuang percuma, ajang silaturahim hanya menjadi arena pamer aurat, pamer kekayaan, bahkan menjadi sarana peragaan busana yang buka-bukaan. Sungguh terlalu jika itu yang terjadi. Jangankan mau dinilai dari tolak ukur keimanan, kacamata iman, sudut pandang kemanusiaan saja, itu sudah merupakan suatu sikap yang tidak pantas kita lakukan. Karena di saat yang sama sudah semestinya lah kita terus dan tidak pernah lupa terus mengingat keluarga kita,
saudara-saudara kita yang di saat yang sama masih menderita, masih terzalimi di berbagai penjuru belahan dunia, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus saudara-saudara kita di Gaza. Keluarga kita di Palestina saat ini, di saat yang sama mereka tidak bisa nyaman, aman melaksanakan ibadah, bahkan di saat mereka sedang di rumah sakit, mereka juga tetap menjadi ancaman bom, menjadi ancaman pembunuhan dari monyet-monyet Israel terkutuk laknatullah. Semua musibah dan penderitaan mereka mestinya menjadi ketukan untuk hati kita, prihatin, peduli. Kalau kita tidak sanggup membantu mereka, setidaknya hari raya kemenangan ini tidak kita lalui dengan berpesta pora berlebihan, bahkan kemudian melakukan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun sejujurnya, bagi kita orang yang beriman, apa yang mereka alami tetap mengundang kecemburuan tersembunyi di dalam hati kita. Sungguh Allah telah memuliakan saudara-saudara kita di bumi jihad. Betul mereka terbunuh, bahkan terbantai, tapi kematian mereka adalah awal dari kebahagiaan yang abadi di surganya kelak insyaallah. Hal itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan yang menjadi asbab kematian mereka adalah karena mereka mempertahankan harta, harga diri dan keimanan mereka. Mereka mati syahid karena memuliakan agama. Sungguh, kalau kita mau jujur memandang dengan kacamata iman, apa yang kita saksikan di tempat tinggal kita sekarang ini jauh lebih tragis, jauh lebih ironis dibanding apa yang telah terjadi terhadap saudara-saudara kita di bumi jihad. Di saat mereka bersimbah darah, mengadu nyawa, menjaga iman, membela agama, menegakkan syariat, di saat yang sama kita di tempat ini dengan seenaknya mencampakkan syariat, bahkan dengan bangga menjadi penentang terdepan terhadap syariat Allah Rabbul Alamin. Sungguh keadaan kita jauh lebih tragis di saat saudara-saudara kita di bumi jihad tetap semangat memenuhi panggilan azan dengan berangkat ke masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, padahal masjid mereka telah porak-poranda, mereka terancam nyawa mereka dengan bombardir musuh. Tapi di saat yang sama kita dengan santainya mengabaikan azan begitu saja tanpa alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sungguh keadaan kita jauh lebih tragis di saat wanita-wanita saudara kita muslimah di bumi jihad tetap istiqamah menjaga hijab mereka, menutup aurat mereka, walau mereka sadar nyawa menjadi risikonya. Di saat yang sama wanita-wanita kita yang juga mengaku sebagai muslimah dengan bangganya mencampakkan penutup aurat mereka, bahkan mempertontonkan aurat mereka hanya dengan alasan kepanasan atau hanya karena takut ketinggalan zaman. Sungguh keadaan kita jauh lebih tragis di saat anak-anak kita, saudara-saudara kita di bumi jihad terancam menjadi korban peperangan, tetapi mereka tetap semangat, bahkan berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Di saat yang sama kita membiarkan otak anak-anak kita dipenuhi dengan musik-musik syaitan, game-game online yang menyesatkan, sinetron picisan pengumbar khayalan. Sungguh keadaan kita jauh lebih tragis di saat saudara kita menjadikan nyawa sebagai taruhan iman mereka. Di saat yang sama kita menggadaikan iman kita tanpa nilai, tanpa harga, bahkan dalam keadaan hina dina. Musibah apakah yang lebih tragis dari hilangnya keimanan? Sungguh itulah yang sedang menimpa mayoritas umat Islam di negara kita tercinta ini, wal'iyadzubillah. Kita lebih pantas iri kepada saudara-saudara kita di bumi jihad, bukan iri dengan penderitaan dan musibah mereka, tapi iri kepada mereka tetap bisa teguh mempertahankan keimanan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mari kita jadikan Ramadan
yang baru saja berlalu sebagai ajang muhasabah, evaluasi diri secara jujur dan menyeluruh. Ramadan telah hadir dengan segala keistimewaannya. Tidaklah cukup bila kita hanya manfaatkan untuk menabung pahala. Kehadiran Ramadan sudah semestinya kita jadikan ajang evaluasi paling mendasar terhadap jati diri kita yang sesungguhnya, sebagai bekal untuk langkah kita ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bukankah salah satu keistimewaan Ramadan adalah dipenjarakannya syaitan laknatullah alaih? Maka disinilah semestinya kesempatan kita untuk merenung dan bertanya, siapa sebenarnya kita tanpa kehadiran syaitan? Bagaimana kelakuan kita selama syaitan dibelenggu? Bukankah selama ini kita selalu mengkambing hitamkan syaitan untuk segala kejahatan dan kemaksiatan yang kita lakukan? Ketika berat langkah kaki kita ke masjid, kita bilang syaitan telah menghalangi kita. Ketika hijab ditanggalkan, aurat dinampakkan, kita bilang syaitan telah melalaikan kita. Ketika terjadi kemaksiatan, perzinahan, kejahatan, kita bilang syaitan telah memperdaya kita. Semuanya selama ini selalu syaitan yang jadi tersangkanya. Seakan-akan hanya dialah asbab utama dari segala kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan. Maka lihat, dengan dipenjarakannya syaitan selama bulan Ramadan, mari kita lihat jati diri kita yang sesungguhnya. Maka bila di bulan Ramadan kita masih juga malas menjalankan sholat berjamaah, masihkah kita bilang syaitan sebagai penyebabnya? Kalau di bulan Ramadan wanita-wanita kita masih membuka aurat, tidak mengenakan hijab, masihkah syaitan yang jadi tersangkanya? Maka jika di bulan Ramadan kemaksiatan masih merajalela, bahkan kita adalah salah satu pelakunya, masihkah kita jadikan setan sebagai kambing hitamnya? Maka bila pada bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, di mana setan dipenjara, tapi kita masih tetap juga leluasa melakukan kemaksiatan, malas menjalankan ibadah, acuh terhadap syariat, sudah sepantasnya kitalah khawatir. Sudah sepantasnya lah kita khawatir. Jangan-jangan kita telah menjadi temannya syaitan, atau malah sesungguhnya kita telah menjadi bala tentara syaitan, atau kita sudah termasuk dari golongan syaitan minal jinnati wan nas. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabun annahum muhtadun." Dan barang siapa yang berpaling dari ajaran Al-Qur'an, seruan Al-Qur'an, maka kami akan biarkan syaitan menyesatkannya, bahkan syaitan telah menjadi temannya, dan sungguh syaitan akan menghalangi mereka dari jalan yang benar, padahal mereka merasa telah mendapatkan petunjuk. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Istahwada 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun." Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa kepada Allah, lupa kepada perintah dan larangan Allah, lupa kepada syariat Allah. Mereka itulah sesungguhnya hizbus syaitan, golongan syaitan. Ingatlah, sesungguhnya tentara syaitan adalah golongan yang sangat merugi. Dan walaupun syaitan telah dibelenggu, ketika kita telah menjadi temannya syaitan, bahkan mungkin menjadi salah satu bala tentara syaitan, maka hawa nafsulah yang mengambil alih setiap gerak langkah kita. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salawat wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Oleh karena itu, sebelum kita beranjak dari tempat ini, mari kita tentukan posisi kita ada di mana. Apakah pada hari ini
Kita akan termasuk dalam golongan Hizbullah, tentara Allah, atau kita masuk dalam golongan Hizbus Syaitan. Apakah kita akan menjadi tentara Allah yang merayakan kemenangan ini sebagai kemenangan iman dengan tetap menjaga syariat dan perintahnya, atau justru kita menjerumuskan diri kita dalam pesta pora Hizbus Syaitan? Ingat, 1 Syawal syaitan telah dibebaskan. Maka tidak heran kalau kemudian banyak tentara-tentara mereka berpesta pora karena merayakan kebebasan syaitan. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para muslimah, ibu-ibu dan para gadis remaja, tentukanlah pilihan kalian sekarang juga, sebelum beranjak dari tempat ini. Apakah yang akan kalian rayakan pada hari ini? Siapakah yang akan kalian ikuti sesudah ini? Apakah kalian akan merayakan kemenangan hawa nafsu dan terbebasnya syaitan dengan cara kembali mengumbar aurat seenaknya? Ataukah kalian termasuk golongan yang telah meraih kemenangan atas hawa nafsu dan telah siap menghadapi pertempuran melawan syaitan dan pasukannya dengan hijab kalian? Tentukan pilihan kalian sekarang juga sebelum beranjak dari tempat ini. Sungguh tentara terbaik, wahai wanita muslimah, kami ingatkan, sungguh tentara terbaik syaitan adalah wanita-wanita yang mengumbar aurat mereka. Maka ingatlah, benteng terbaik dari umat ini, benteng terbaik, benteng terkuat dari umat ini adalah wanita-wanita yang menjaga hijab mereka dengan sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para pemuda Islam, wahai para pemuda Islam, sungguh kalian adalah harapan terbaik bagi masa depan bangsa. Maka bila kalian hancur, hancur pula lah masa depan bangsa tersebut. Maka tentukanlah apa yang akan kalian lakukan untuk diri kalian dan untuk bangsa kalian. Apakah kalian akan menghancurkannya, ataukah kalian yang akan menjadi pelopor kebaikan bagi mereka? Bila kalian memilih, wahai para pemuda Islam, bila kalian memilih menghancurkan masyarakat ini, bila itu yang menjadi pilihan kalian, silahkan bergabunglah dengan tentara syaitan. Silahkan sebarkan kemaksiatan sesuka kalian, pelihara budaya pacaran, pergaulan bebas, game online, kesia-siaan, lakukan sesuka kalian. Jangan pernah peduli dengan panggilan azan. Jangan pernah peduli dengan panggilan azan. Tapi ingat wahai para pemuda Islam, kalian pun harus siap menanggung risiko dari pilihan kalian tersebut di dunia ini, apatah lagi kelak di akhirat nanti. Di dunia kalian akan menjadi pecundang, sumber persoalan, sampah masyarakat, anak yang tidak pernah diharapkan kehadirannya oleh orang tua, aib bagi keluarga, beban bagi masyarakat. Tidak akan ada yang dikenang dari kalian kecuali kejelekan dan keburukan. Dan di akhirat kelak adalah awal penderitaan panjang dan abadi bagi kalian. Setiap kemaksiatan yang telah kalian lakukan akan mendapatkan azabnya masing-masing. Sungguh siksa telah menanti atas setiap kemungkaran yang telah kalian lakukan, atas segala kebenaran yang telah kalian abaikan. Maka wahai para pemuda Islam, wahai para pemuda Islam, apabila cita-cita kalian adalah pelopor kebaikan, bergabunglah dengan Hizbullah, bergabunglah dengan tentara Allah. Jauhi kemaksiatan, hindarkan diri dari pacaran, hindarkan diri dari game yang sia-sia, selamatkan diri kalian dari perzinahan. Ajaklah teman-teman kalian kepada kebaikan, sibukkan diri kalian dengan menambah ilmu agama dan wawasan. Segeralah menuju ke rumah Allah ketika adzan berkumandang. Penuhilah setiap panggilannya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan bahagia dan rasa bangga. Wahai para pemuda Hizbullah, jika itu yang kalian lakukan, maka kalianlah para pemenang. Kalianlah orang yang paling beruntung. Kalianlah anak terbaik
bagi mereka dikala hidup, ketika mereka dan bahkan ketika mereka telah tiada. Kehadiran kalian adalah hiburan dan kebanggaan bagi masyarakat dan bangsa. Di dunia nama kalian harum semerbak, di akhirat kelak kalian bergabung dengan para penghulu kebaikan, para nabi, syuhada dan orang-orang yang soleh. Di manakah posisi kalian wahai para pemuda Islam? Hizbullah atau Hizbus Syaitan? Tentukanlah sebelum kalian beranjak dari tempat ini. Wahai para orang tua, wahai para orang tua, apa yang kalian inginkan? Apakah kalian ingin menjadi pendamba kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi? Maka jika itu harus kalian banggakan ketika melihat pemuda antusias, anak-anak kalian menjawab panggilan azan. Banggalah ketika melihat remaja putri kalian menjaga hijab dan aurat mereka. Banggalah melihat mereka meninggalkan rumah dalam keadaan berhijab dengan sempurna. Banggalah ketika melihat anak-anak kalian akrab dengan Al-Quran, jauh dari pacaran, komitmen menjalankan syariat, semangat beribadah. Karena wahai para orang tua, itulah anak terbaik kalian. Itulah mereka anak yang kalian dambakan dan akan menjadi bekal untuk kalian di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan momentum akhir Ramadan ini atau 1 Syawal ini sebagai bekal untuk kita menentukan langkah di manakah kita berada, Hizbullah atau Hizbus Syaitan, tentara Allah atau menjadi tentara syaitan. Oleh karena itu mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah berkenan mengampuni dan mengabulkan munajat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa laqadiyal hajat. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا صلاتنا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا ركوعنا وسجودنا وتضرعنا وكل سائر أعمالنا يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا وترحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وقد تحقق لنا ما نصبوا إليه ونرجوه من النصر والقوة والعزة للأمة الإسلامية يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة يا قوي يا عزيز يا قهار. اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.